Itu dari sisi agama, dari sisi kasab. Nah, walaupun misalnya di sini antum nggak ada jalur dari sisi nasab kepada Nabi, bisa dianggap keluarga Nabi asalkan ittiba ar-rasul. Jadi ngambil jalur kasab gitu. Upayanya itu. Orang kalau sudah dianggap keluarga, saya punya anak, ya, pasti saya kasih jajan kan? Pasti saya sayangi kan? Gak mungkin saya terlantarkan. Itu yang antum harus cari itu. Bagaimana caranya biar dianggap sebagai keluarganya Nabi. Wa alihi, ya, saya ingin bahas wa alihi dulu. Alihi itu apa tadi? Keluarga. Keluarga Rasulullah itu kategorinya ada dua. Kategorinya ada keluarga dari sisi nasab. Yang pertama. Yang kedua, keluarga dari sisi kasab. Apa? Ada keluarga dari sisi nasab biologis, ada keluarga dari sisi kasab ideologis atau dari sisi agama. Saya ulang, keluarga Nabi itu ada dua. Yang pertama, alun nasab, dari sisi nasab biologis. Yang kedua, dari sisi ideologis atau yang disebut dengan kasab atau din. Ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Orang mana tuh? Orang mana Salman? Persia. Al-Farisi. Nabi bilang kepada Salman begini, Salman minna ahlal bait. Apa? Salman minna ahlal bait. Salman itu bagian daripada keluargaku, ahli baitku. Padahal bukan keluarga beliau, tapi dianggap sebagai keluarganya Nabi. Kenapa? Kenapa? Karena mau ittiba. Apa ittiba itu? Mau mengikuti pola yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang Persia tidak ada sangkut pautnya dengan nasab beliau, tetapi Nabi mengatakan Salma minna ahlal bait. Salman Al-Farisi bagian daripada keluarga kami. Ada lagi dalam riwayat yang lain, Bilal minna ahlal bait. Bilal orang mana? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orang mana? Habasyi. Habasyah, Ethiopia. Enggak ada sangkut pautnya dengan Nabi. Tapi beliau nganggap Bilal sebagai keluarganya. Kenapa? Karena Bilal mau ittiba'ur Rasul. Ada lagi riwayat yang lain apa itu? Suhaib, ya, minna ahlal bait. Suhaib bukan ahlu bait Nabi secara nasab. Beliau orang mana? Rum atau orang mana itu? Tapi beliau menganggap Suhaib sebagai keluarganya. Itu dari sisi agama, dari sisi kasab. Nah, walaupun misalnya di sini antum nggak ada jalur dari sisi nasab kepada Nabi, bisa dianggap keluarga Nabi asalkan ittiba ar-rasul. Jadi ngambil jalur kasab gitu. Upayanya itu. Orang kalau sudah dianggap keluarga, saya punya anak, ya, pasti saya kasih jajan kan? Pasti saya sayangi kan? Gak mungkin saya terlantarkan. Itu yang antum harus cari itu. Bagaimana caranya biar dianggap sebagai keluarganya Nabi. Nanti di akhirat kalau keluarga kan dipanggil, jangan masukin ke dalam neraka keluarga saya. Jalannya bagaimana? Ittiba'ur Rasul. Jalannya ya ittiba'us sunnah. Antum belajar di Darus Sunnah ini, bagaimana caranya mengikuti pola-pola yang diajarkan oleh Rasulullah. Dikit-dikit lah. Antum kalau nggak bisa yang besar, mengamalkan sedikit-sedikit. Masuk ke masjid kaki kanan, niatin ittiba'ur Rasul. Keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar WC pakai kaki kanan, keluar rumah
pakai kanan. Oke. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jadi hal-hal yang begitu antum praktekkan tuh. Dengan niat apa? Ittiba'ur Rasul. Mudah-mudahan antum dianggap tuh sebagai keluarganya Nabi. Qul in kuntum, apa dalam Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Salah satu manfaat ittiba itu, satu, akan mendapatkan mahabbah dari Allah. Kedua, akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya.